Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopriatna. Saya dari kelas S7C dengan NPM 2021 01 500 777. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah konseling populasi khusus guna untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu dari Ibu dosen Anggia Evitarini, MPD. Nah, di pendahuluan ini banyak orang yang masih menganggap penyakit diabetes merupakan penyakit orang tua atau penyakit yang hanya timbul karena faktor keturunan. Menurut data WHO, Indonesia menempati urutan keempat terbesar dalam jumlah penderita diabetes mellitus di dunia. Wah, lumayan cukup. Ini ya, angkanya lumayan cukup tinggi ya. Kita lanjut ke definisi diabetes mellitus. Definisi diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara kuat. Insulin adalah hormon yang dilepas oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang tepat. Diabetes mellitus diartikan pula sebagai penyakit metabolisme yang termasuk dalam kelompok gula darah yang melebihi batas normal. Diabetes mellitus sering disebut dengan the great imitator, yaitu penyakit yang dapat menyerang semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai keluhan. Nah, di sini ada variasi dari kadar gula ya. Menurut kriteria diagnostik Perkini atau Perkumpulan Endokrinologi Indonesia pada tahun 2006, seorang dikatakan menderita diabetes jika memiliki kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg dan pada tes waktu lebih dari 200 mg. Kadar gula darah sepanjang hari bervariasi, meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 jam. Kadar gula darah yang normal pada pagi hari setelah malam sebelumnya berpuasa adalah 70 sampai 110 mg. Kadar gula darah biasanya kurang dari 120 sampai 140 mg. Pada 2 jam setelah makan atau minum cairan yang mengandung gula maupun karbohidrat lainnya. Nah, selanjutnya ada penyebab dari diabetes mellitus. Yang pertama, berkurangnya produksi dan ketersediaan insulin dalam tubuh atau terjadinya gangguan fungsi insulin yang sebenarnya berjumlah cukup. Yang kedua, pola makan tidak seimbang dengan tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Yang ketiga, merokok atau terpapar asap rokok, kurangnya aktivitas fisik. Nah, itu juga jadi penyebab ya dari diabetes mellitus. Nah, di sini ada tipe diabetes mellitus itu terbagi menjadi dua. Tipe pertama, diabetes yang tergantung kepada insulin. Yang kedua, diabetes yang tidak tergantung kepada insulin atau NIDDM. Nah, baik, selanjutnya ada gejala diabetes mellitus. Yang pertama ada poliuri, yang kedua polidipsi, yang ketiga penurunan berat badan, yang keempat ada polifagi, yang kelima peka terhadap infeksi, yang keenam pusing dan mual, yang ketujuh berkurangnya ketahanan tubuh, dan yang ke-8 pandangan kabur. Nah, di sini ada perencanaan makanan. Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 20-25%. Kandungan kolesterol kurang dari 300 mg sehari, jumlah kandungan serat plus 25 gram sehari. Selanjutnya ada pengobatan dari diabetes mellitus. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Mengubah pola makan menjadi sehat atau berolahraga secara teratur dan mengelola berat badan dengan sehat. Yang kedua, ada makanan indeks glikemik rendah. Perhatikan asupan makanan indeks glikemik rendah seperti roti gandum, beras merah, kacang-kacangan, dan susu almond. Yang ketiga, ada obat-obatan oral. Dokter dapat meresepkan obat-obatan oral seperti metformin. Terus selanjutnya ada sulfonylurea atau inhibitor DPP-4. Yang terakhir ada olahraga. Olahraga membantu sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin
sehingga kadar gula darah cenderung menurun. Baik, di slide selanjutnya ada layanan BK yang tepat. Yang pertama adalah layanan konseling individu. Layanan konseling individu ini bertujuan untuk mengentaskan kehidupan yang tidak efektif atau yang terganggu pada keseharian klien ya. Jadi pastikan klien memiliki kehidupan yang tidak efektif ya untuk menjalankan kesehariannya. Jadi layanan konseling individu ini sangat membantu untuk bagaimana caranya supaya agar klien ini bisa menjalankan kehidupan sehari-hari yang efektif. Nah, jadi layanan konseling individu ini di mana antara konselor dan klien menjalankan sebuah program yang tepat. Selanjutnya ada layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan agar klien mendapatkan berbagai macam bahan informasi terhadap penyakitnya, yaitu ya diabetes mellitus, mungkin dari segi bagaimana cara menanganinya atau harus merujuk ke siapa, ke dokter apa gitu. Banyak sekali informasi yang didapatkan dari layanan informasi ini. Selanjutnya ada layanan konseling keluarga. Kenapa digunakan layanan konseling keluarga? Karena kan mengingat diabetes mellitus ini penyakit yang kronis ya. Jadi penyakit yang cukup lumayan parah juga. Jadi konselor mencoba mencari tahu atau menggali apakah dalam keluarga klien mengalami sebuah permasalahan yang dapat menyebabkan penyakit tersebut semakin parah atau tidak. Jadi layanan konseling keluarga ini takutnya ya kan di dalam keluarga ini memiliki sebuah permasalahan yang bisa menyebabkan dari penyakit klien diabetes mellitus ini semakin parah. Nah, ini konselor berusaha menghindari ya, dan bisa memastikan atau memastikan lebih dalam lagi bahwa dalam keluarga tersebut bisa saling support terhadap klien. Selanjutnya adalah layanan konseling kesehatan. Nah, dalam layanan konseling kesehatan ini di mana konselor fokus kepada kesehatan mental klien. Pasti nggak mudah ya mendapat diagnosis dari dokter kalau klien ini mendapatkan penyakit diabetes mellitus. Jadi layanan konseling kesehatan ini. Jadi dalam layanan konseling kesehatan ini, konselor membantu klien untuk mengatasi masalah kesehatan mentalnya. Pastikan kalau mendapat kabar dari dokter tentang penyakit yang dialami oleh diri klien, apalagi ini dikenal dengan penyakit yang kronis dan bahaya ya dalam hidup. Jadi pasti ada rasa atau jiwa yang rusak atau kesehatan yang rusak yang dialami oleh klien. Nah, fungsi dari layanan konseling kesehatan ini, konselor membantu untuk mengatasi masalah hal tersebut. Jadi pada dokumentasi ini yang saya ambil, klien ini adalah seorang teman kerja saya atau partner kerja saya. Dia ini berusia 54 tahun, laki-laki, dan kehidupan seharinya itu terlalu banyak mengkonsumsi minuman kopi saset ya. Jadi ini sangat mempengaruhi atau bisa didiagnosis karena hal tersebut. Udah gitu juga klien ini perokok aktif. Mungkin segitu saja dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.